Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai. Presiden berapa jam yang lalu memerintahkan kami berdua dengan Menteri Kesehatan untuk memberikan penjelasan kepada publik tentang perkembangan kasus COVID-19 dan langkah antisipasi menghadapi varian Omikron. Omikron telah teridentifikasi di 150 negara dan menimbulkan gelombang baru dengan puncak yang lebih tinggi di berbagai negara di dunia, seperti di Amerika, di Inggris, di Eropa lain. Indonesia bukan tidak mungkin dapat mengalami hal yang sama, dan kami melihat sudah ada tanda-tanda mulai masuk di Indonesia karena ada peningkatan data yang akan saya jelaskan kemudian. Namun kita tidak perlu panik, tetapi kita semua harus waspada menghadapi ini, karena pengalaman kita menghadapi Delta varian kemarin. Sebagai data penunjang, saya ingin sampaikan pada teman-teman semua, hari ini jumlah kasus mencapai 802 kasus. Tetapi sebagian besar, saya ulangi, sebagian besar disumbangkan oleh PPLN atau perjalanan luar negeri. Dari 537 kasus di Jakarta, 435 kasus berasal dari PPLN atau perjalanan luar negeri. Oleh karenanya, untuk kesekian kalinya, kami sekali lagi menghimbau masyarakat untuk tidak berpergian dulu ke luar negeri dalam 2-3 minggu ke depan untuk menjaga penularan yang makin cepat dari luar negeri. Kami akan terus memonitor secara ketat perkembangan dan akan mengambil langkah-langkah antisipasi yang diperlukan. Perawatan di rumah sakit akan menjadi salah satu indikator utama. Kami akan high alert atau siaga utama ketika bor mendekati 20-30% di rumah sakit. Dari hasil pengamatan terhadap pengalaman negara lain, puncak varian Omikron mencapai puncaknya dalam kisaran waktu 40 hari, lebih cepat dari varian Delta. Untuk kasus Indonesia, kita perkirakan puncak gelombang karena Omikron akan terjadi pada bulan awal Februari. Sebagian besar kasus yang terjadi diperkirakan akan bergejala ringan, sehingga nanti strateginya juga akan berbeda dengan varian Delta. Indonesia saat ini jauh lebih siap dalam menghadapi potensi gelombang varian Omikron. Tingkat vaksinasi kita sudah tinggi, jauh lebih tinggi daripada bulan Juli tahun lalu. Kapasitas testing dan tracing kita juga lebih tinggi atau jauh lebih tinggi daripada tahun lalu. Sistem kesehatan kita juga sudah lebih baik dalam hal obat-obatan, termasuk obat Molnupiravir dari Merck yang sudah didatangkan oleh Menteri Kesehatan. Tempat tidur di rumah sakit, tenaga kesehatan, oksigen, dan fasilitas isolasi terpusat jauh lebih bagus saat ini. Dengan berbagai kesiapan tersebut dan belajar dari pengalaman yang lalu, saya yakin kasus tidak akan meningkat setinggi negara lain. Namun syaratnya kita semua harus disiplin. Saya ulangi, kita semua harus disiplin dan kita harus kompak. Keberhasilan kita mengendalikan varian Omikron tidak mungkin dapat dicapai tanpa kerjasama semua pihak, terutama dalam menjalankan protokol kesehatan. Dan saya berharap kita semua sekali lagi kompak, tidak perlu saling menyalahkan, karena ini memang sesuatu yang tidak bisa dihindari, tapi kita bisa memitigasi sehingga dalam keadaan yang terkendali atau dampak yang minimal. Sebagai penutup, saya sampaikan sekali lagi, kasus kemungkinan akan naik, tetapi kita jangan panik. Kita harus tetap waspada dan terus bekerja sama. Kita harus bersatu dan menghadapi musuh bersama, yaitu varian Omikron. Karena hanya dengan bersatu, kita bisa mengatasi gelombang baru dan keluar dari pandemi COVID-19 ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.